Oke, selamat pagi, siang, dan malam. Nah, ketemu lagi dengan TP nih. Kemarin kan gue kan coba thrift ya, coba thrift si Note 9 kan. Hasilnya gue puas. Dari segi apapun gue puas. Kamera, build quality, performa nggak ada sih minus-minusnya di mata gue. Dengan harga 2 jutaan tuh gue dapat sesuatu yang lebih dari yang gue keluarin. Nah, dari situ gue coba mikir, Snapdragon 85 tuh apa aja ya? Di zaman itu yang lagi hype itu adalah mungkin si LG 40 sama si Sony si XZ2 ini sama XZ3 juga ada deh, bedanya adalah di bagian sini. Nah terus gue coba biasa searching banyak yang lebih murah nih. Ini gue dapetnya barangnya barang limbah nih, orang sering bilang barang limbah, tapi kalau buat gue ini harta karun. Kenapa? Dengan harganya cuman gue beli di harga 1.350.000, mungkin lebih mahal 100.000 dibandingkan dengan tempat yang lain, tapi gue dapet jaminan IMEI seumur hidup selama itu handphone dari gue. Benar. Nah, jadi gue putusin buat beli satu toko offline di Bandung. Di online juga ada sih, di online ada, tapi gue lebih prepare datang buat gue lihat dan pegang langsung sebenarnya. Nah, ini ya adalah Sony Xperia XZ2. Keluarnya ya sama lah, ini paling sekitar tahun 2018 dengan Snapdragon 845. eh Orang pasti bilang, ah gila, beresiko banget sih. Memang, lalu yang beli ini harus tahu resikonya apa. Tapi dia yang beli ini biasanya tahu kualitasnya kayak apa. Asik gak? Ini Snapdragon 845, mereknya Sony Xperia. Lu tahu kelebihannya di mana? Jangan pernah nyari fitur yang aneh-aneh di Sony, jangan. Tapi kalau lu mau dapat kualitas, lu bisa ngoprek pakai HP ini, beneran. Gue juga tertarik kenapa? Nih, pertama dari build quality deh, jangan jauh-jauh dulu. Nih, ini sama bentukannya kayak gue sih merasa ini feel-nya tuh sama ketika gue megang S9 Plus tuh kayak gini rasanya. Kosong tuh. Lihat, one handed banget kan? Oke, ini kaca. Lah ininya aluminium. Ini sengaja nih, gue pasangin tempered glass. Kenapa? Karena gue takut kegores, layarnya susah. Nah, terus juga aksesoris juga nanti kayaknya gue ada ini tersendiri deh. Tapi khusus performa, kalau lu misalkan seneng sama Epeson ya Allah, lu harus siap ngulik. Nah ini tadi sempat gue cek, kalau gue baca di GSM Arena tuh dia tuh harusnya sampai dengan Android 10. Tapi kenyataannya nih, gue dapetnya yang softbank. Modelnya ini 702SO, IMEI-nya sekian. Android versinya nih 9. Mentok, nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa diapa-apain lagi, mentok yang harusnya 10. Tapi ya sudah lah ya. Gue sih nggak merasa ada kekurangan juga tanpa harus upgrade Android pun, walaupun mungkin ada beberapa fitur yang memang nggak sama. Tapi di sini gue dapat sesuatu yang menurut gue tuh ajaib. Apa itu? Nih, kamera ini, kalau lu bisa mainin kamera ini dengan sangat pinter, wah gila. Ini sangat-sangat powerful. Lihat, lu boleh cari deh handphone 1 juta mana yang punya kualitas kamera kayak gini. Gue bilang nggak ada. 1 juta, 1 juta kecil loh ya. Bukan pura-pura 1 juta, tapi harganya 1,999. Itu material track marketing, harganya 2 juta dikurangin Rp1, ya kali lu minta kembalian Rp1. Ini cuma 1.200.000 sampai 1.300.000, tergantung kondisinya kayak gimana ya. Pertanyaannya, ada yang bisa pakai Gcam nggak? Gua sih nggak rekomendasi pakai Gcam. Kenapa? Karena gue pakai handphone ini bukan buat langsung upload sosmed, tapi buat gue olah lagi. Buat bahan diolah tuh ini cocok banget. Dia bisa sampai 60 fps Full HD. Gila nggak? Nih satu lagi nih, NFC ada semua. Satu lagi nih, gue punya wireless charging. Ini Snapdragon 845 ya, karena ini versi luar. Walaupun bawahnya softbank, lihat QI-nya masuk kan? Dan ini cepet luar biasanya selama lu punya chargernya juga bagus. Tuh, nih. Tuh, masuk keren kan? Sama nih, fokus gue sekarang nggak akan masuk sampai ke dalam ke performa. Gue sih bisa bilang ini bagus, tapi nggak akan fokus ke sana. Gue pengen fokus ke nih,
kelemahannya adalah nggak melulu bagus ya. Ini kelemahannya ada nih. Punya gua nih, ya namanya juga barang bekas ya, jangan pernah barang 100% bagus. Pasti ada cacatnya sebenarnya. Nih, punya gua, lihat di bagian charger sini tuh ada bekas-bekas lama kegores, biasanya tuh gini-gini nih. Tas, 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 tas. Nah, akhirnya nih cacat nih. Di beberapa bagian juga nggak mulus banget nih. Kelihatan nggak? Ada dent kecil gitu loh. Ya tapi oke lah, gue sih tolerir ya, maksudnya pada kenyataannya pun gue tuh termasuk yang senang pakai casing sebenarnya. Tuh, 2, 3, dan sellernya bener. 3 dent itu adalah 3 titik kecil yang mempengaruhi harga jualnya biasanya. Makin mulus makin bagus, makin berantakan makin murah. Nah ini gue bilang, gue dapat yang 97%, kualitasnya bagus, layarnya nggak ada white spot, lihat full, very nice. Gimana? Software tergantung lo, tapi gue termasuk yang nyaman. Terus pertanyaannya, bisa apa aja ini handphone di tahun 2022 setelah 4 tahun ya? Pertanyaannya adalah, lo butuhnya apa? Ini handphone selama orang yang make ngerti dan tahu barangnya kayak apa, ini jauh lebih bagus. Gue juga punya sih handphone sejutaan dari Samsung nih. Ini bentar. Oke, nih, ini harga 1 juta, ini harga 1 juta. Lihat nih, tuh, dari sini aja udah kelihatan sebenarnya touch responnya tuh udah beda banget tuh. Lo di sini kerasa bener-bener HP yang mahal, di sini kerasa ini HP murah, makanya peruntukannya udah beda banget nih. Terus ada yang nanya bedanya sama XZ3 tuh apa, gue bilang cuma ada di layar doang, sisanya sama, tergantung pemakaian lo. Gila nggak? Sangat-sangat worth it. Satu lagi kelemahannya nih, tadi kan di sini ya, lo ada yang aneh nggak sih? Di sini ada yang nggak ada nih, buat pembanding nih. Yes, betul, tidak ada jack audio, yang artinya harus pakai, nah jadi gue beli mereknya adalah Vention sekitar 50.000, tapi begitu lo pakai ya sama aja sih, cuman memang nggak bisa barengan kalau lo bergaya gini. Tapi beli juga ada yang splitternya juga kok, yang sambil ngecas ada, yang sambil dipakai buat audio juga bisa, dan rasanya nggak ada bedanya sama kalau lo colok audio. Nah terus bedanya apalagi biasanya dalamnya tuh kalau misalkan si Softbank atau Docomo biasanya ada software bawaannya nih, cuman di sini udah gua hajar, udah gua sikat, gua hapus-hapusin karena nggak berguna buat apa juga. Nah sisanya ya udah enak kan. Ada bloatware-nya ya lu delete, kalau yang masih kepake ya lu pakai aja nih Movie Creator, apalagi nih yang bawaannya nih bokeh, album, video, ini bawaannya semua yang nih 3D Creator. Kalau lu males lu bisa disable, beberapa bahkan bisa di delete, yang tadi gue cerita itu bisa di delete. Makanya gue, kalau lu berani ambil risiko tanpa takut keblokar email, ini juaranya 1 juta. Bahkan iPhone aja nggak bisa kayak gini. HP Cina minggir, Samsung minggir nih. Sony fanboy XZ2, salam dari Bandung.